itu sebenarnya menjadi kewenangan dari masing-masing prodi. Kemudian dalam sistem UTS itu bisa dilaksanakan melalui ujian, bisa dilaksanakan dengan pemberian tugas, atau dengan cara lain penilaian UTS. Itu bisa tergantung dari prodi. Nah, prodi itu biasanya juga diserahkan kepada tim pengampu, ya. Coba nanti saya tanyakan ke Bu Umi karena PJMK-nya itu kan sepertinya Bu Umi ya kalau nggak salah. Jadi Bu Umi, saya sih ngikut aja Bu Umi. Bu Umi bagaimana? Ya, nanti saya tanyakan. Ini mahasiswa menanyakan UTS yang belum diselenggarakan. Apakah UTS-nya mau diinkludkan dengan tugas? Kalau biasanya yang dulu itu UTS-nya kayaknya include dengan tugas deh. Sepertinya loh ya, nggak ada UTS khusus seperti yang Bu Arista mampu di prodi-prodi lain gitu. Gitu. Oh, nggih, Bu. Jadi nanti tanyakan ya. Saya bantu tanyakan aja dulu pasiennya bagaimana. Nggih, Bu. Ya. Terima kasih, Bu. Boleh. Oke. Saya sih menghubunginya Bu Ya, terus Umi, cuman karena memang beliau kemarin kan sibuk ada kegiatan yang dari kampus dan lain hal, makanya belum diinfokan kembali. Itu aja, Bu. ya nanti saya tanyakan ke Bu Umi. Oke, nggih, Terima Bu. kasih informasinya Nggih, kalau belum UTS. Kalau nggih, barista terima tuh kasih, Bu. biasanya dimintai soal ketika UAS. Ketika UAS itu barista baru dimintai soal. Jadi untuk UTS barista itu nggak memberikan soal. Soalnya hanya diberikan pada saat UAS. Jadi UTS betul-betul pure itu menjadi domain atau menjadi otoritasi dari Bu Umi dan Bu Ros gitu kalau UTS. Kalau UAS baru barista diminta untuk membuat soal. Itu ya, nanti saya tanyakan. Nggih, Bu. Terima kasih, Bu. Ya, terus ini kita kuliah malam ini yang itu ya, discovery learning itu ya, thematic exploration itu ya. Benar kan mata itu pembahasannya? Sepertinya materi dari Bu Arista secara khusus sudah Bu Arista berikan ya. Yang minggu lalu di-share ya, Bu ya. Sudah saya share di grup, Ibu. Ya, itu ya materi itu sebetulnya kan pendalaman dari implementasi tindak pidana korupsi. Misalnya kita belajar tentang sebuah case. Nih, misalnya kita belajar tentang sebuah case. Misalnya gini, saya contohkan, nih saya coba mudah-mudahan ini kita langsung mulai aja ya, nggak usah dibuka ya. Oke, kita langsung mulai aja untuk kuliah yang terkait dengan discovery. Nah, coba saya cari dulu YouTube, Mbak. Bisa nggak? Coba saja bisa. Kita awali kabar pertama, mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo tiba di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, dini hari tadi. Yassin Limpo didampingi istri tiba di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Kamis dini hari usai menjenguk orang tua di Makassar.
Mantan Menteri Pertanian itu keluar melalui pintu East Lobby, kedatangan domestik dan langsung menuju kendaraannya. Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo sebagai tersangka korupsi di Kementerian Pertanian. Pada hari Rabu kemarin, KPK memanggil Syahrul Yassin Limpo untuk menjalani pemeriksaan, namun Yassin Limpo berhalangan hadir dengan alasan menjenguk orang tua yang sakit di Makassar. Nah, dari kasus tersebut, dari kasus Pak YSL, disingkat Pak YSL, inisial YSL, kira-kira pandangan dulu lah, uang oleh Asia yang juga diketahui KS dan MH antara lain untuk pembayaran cicilan kartu kredit, cicilan pembelian mobil Avanza oleh Asia, perbaikan rumah pribadi, tiket pesawat untuk bagi keluarga, hingga pengobatan dan perawatan wajah bagi keluarga yang nilainya mencapai berbagai juta. Saudara Komisi Pemberantasan Korupsi menemukan sebuah cek bank senilai 2 triliun rupiah. Ini saya matiin aja deh. Bentar. Ibu Ska. Batuk reda, aktivitas terjaga. Ibu Ska. Oke. Nah, dari kasus Pak YSL itu, lu kok simun itu cah? Astagfirullahaladzim. Oke. Ih, gemes. Ya. Dari kasus Pak YSL itu, kalau kita melihat dari sudut pandang tindak pidana korupsi, kira-kira apa yang ada di pemikiran Bapak Ibu nih? Coba dinarasikan. Penyalahgunaan jabatan, Bu. Oke, terus satu penyalahgunaan jabatan. Oke. Terus kurang kooperatif mungkin, Bu, untuk penyelidikan, menghindar. oke, kurang kooperatif. Kemudian kalau kita lihat dari definisi suatu perbuatan korupsi ini dari Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Gratifikasi, Bu. Gratifikasi, ya, oke, betul. Kemudian kalau kita lihat sebagai seseorang yang mempunyai jabatan, kemudian menyalahgunakan jabatan dalam perbuatan gratifikasi, kemudian ada satu tindakan atau upaya tidak kooperatif, kemudian di situ dia sebagai seorang pejabat bla 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 bla, kemudian di situ dia melanggar nilai-nilai korupsi apa, prinsip-prinsip korupsi apa, terus yang sepatutnya sebagai seorang pejabat itu seperti apa. Nah, coba kira-kira bisa nggak menceritakan narasi seperti itu dengan lengkap? Tadi kan sudah saya rangkai nih, tinggal diterusin nih. Kira-kira ada
Kalau Bu nge-freeze Bu, Sinyalnya Bu Aci kayaknya ya. Mulai di sana hujan deras. Iya, sepertinya soalnya ini lagi hujan deras. Signalnya ini kayaknya. Tadi sih bilangnya sampai mati laptopnya. Ini gara-gara Menteri Kominfo ini. Jangan langsung keluar dulu, nama kita Pak tunggu dulu ya BTS kawan-kawan. korupsi Pak. Rangkum. Kemudian kita tambahkan narasi yang lain. Kira-kira nilai-nilai anti korupsi atau prinsip-prinsip anti korupsi apa yang tidak dijalankan oleh Menteri YSL ini tadi? Ayo digabung lagi. Halo ya Mbak Widi, gimana? Ya, Bu. Mengenai korupsi, menurut undang-undang yaitu tindakan penyelewengan kekuasaan yang dilakukan oleh Menteri YSL demi keuntungan pribadi. Yang dimaksud itu adalah mengumpulkan uang atau yang sebanyak-banyaknya dengan cara penggelapan dalam jabatan. Oke, boleh ya. Penggelapan dalam jabatan, dalam bentuk gratifikasi. Nah, pertanyaan saya, kira-kira dari nilai-nilai anti korupsi itu yang tidak dijalankan oleh Pak Menteri itu apa ya? Dari Bu Umi sudah diberikan nilai-nilai anti korupsi dan prinsip-prinsip anti korupsi? Jujur. Sudah toh? Iya, Bu. Nah, coba. Kan ada nilai-nilai anti korupsi itu. Kalau barista itu nilai-nilai anti korupsi, barista satu rangkai dengan satu kalimat berjumpa di kertas. Itu berani, kemudian Jujur, peduli. itu jujur, terusan adil, mandiri, berjumpa, mandiri, Disiplin. adil, mandiri, adil, Tanggung kemudian jawab, disiplin, Tanggung jawab. ya betul. sederhana, Berjumpa di berani, kertas, terus kerja kerja keras, ya, kerja keras, Dan adil. ya, Adil. betul. Nah, sekarang adil, betul. Nah, kalau dari sisi kita ambil dari nilai-nilai anti korupsi dulu nih, kira-kira nilai-nilai anti korupsi apa yang dilanggar oleh Pak Menteri? Kejujuran, Bu. Jujur. Kesusuran. Tidak jujur, tidak bertanggung jawab, Jujur. Tidak jujur. Oh, tidak bertanggung jujur. jawab. Oke, tidak bertanggung jawab. Tidak Ya. disiplin, Tidak tidak mau kerja disiplin. keras, ya. Ternyata Tidak kan mau kerja keras. betul, tidak kerja. Nah, kalau kita gabung berarti dari apa yang terjadi atau fenomena yang terjadi dalam perbuatan seorang pejabat atau seorang penyelenggara negara yang melakukan tindak pidana korupsi itu bisa disimpulkan atau bisa digambarkan bahwa sejatinya mereka itu bermuara dari internal, ya. Ketika seorang pejabat itu internalnya tidak kuat, pencegahan terhadap diri sendirinya tidak kuat, maka godaan ketika menjadi seorang pejabat, peluang kekuasaan yang dimiliki yang demikian besar, yang tentu kalau kita bicara kekuasaan, peluang potensi untuk terjadinya penyalahgunaan jabatan tadi ya, apakah itu dalam bentuk penggelapan dalam jabatan, apakah itu dalam bentuk gratifikasi, apakah itu dalam bentuk suap ya, kemudian apakah itu dalam bentuk
merugikan keuangan negara, sejatinya itu dimulai ketika tadi faktor internal, ya, nilai-nilai anti korupsi yang ada di dalam diri seorang pejabat tersebut tidak kuat, tidak diimbangi dengan satu perilaku yang sejalan. Saya mengatakan, saya berusaha jujur, tapi ketika di lapangan saya bertemu dengan lingkungan saya bertemu dengan sekitar saya, kemudian saya bertemu dengan sesuatu yang akhirnya bisa mengeliminir atau mengesampingkan sebuah kejujuran, sebuah kedisiplinan, sebuah kerja keras, sebuah kemandirian. Mandiri di sini kan kita bisa mengatakan saya punya hak prerogatif saya untuk tidak korupsi dan saya bisa korupsi. Ya, kemandirian di situ kan bisa dinilai seperti itu. Nah, ini yang tidak dijalankan. Satu gambaran kemarin Bu Arista WA ya, Wamenkumham itu. Wamenkumham itu sahabat Bu Arista. Saya begitu dia ditetapkan jadi tersangka, saya sempat nangis itu, saya WA beliau. Saya katakan, saya mendengar berita, ya sempat kaget, sempat shock. Kenapa harus terjadi seperti ini? Padahal saya kenal beliau waktu beliau itu menjadi dosen. Saya seorang pengacara, dia sering saya minta untuk menjadi saksi ahli pidana di perkara saya. Mulai dari per jamnya itu 25 juta, sampai katanya sekarang per jamnya tuh dia terakhir ketemu saya waktu saya mau penelitian disertasi, saya mampir di kantornya. Dia saksi ahlinya sudah berhenti dan dia per jamnya itu sudah dinilai 250 juta. Saya bilang, saya sempat berkelakar sama dia, duitmu tuh sempat taruh di mana? Tapi saya tidak menyangka bahwa ternyata di balik semua itu dia tergiur terhadap sesuatu perbuatan yang mengarah kepada gratifikasi yang tentu tidak bisa atau tidak boleh dijalankan oleh seorang penyelenggara pejabat negara. Nah, ini satu gambaran. Dia orang pintar, saya bilang, sangat pintar, saya bilang. Dan semua orang tuh banyak yang mengakui dia pintar, tapi hanya karena potensi di lingkungan sekitar, potensi yang ada di sekelilingnya, sehingga menjadikan yang namanya faktor internal tadi ya, itu menjadi luntur. Nah, ini yang terjadi. Nggak usah, dia bukan seorang dari partai politik. Dia adalah pure murni seorang dosen, berangkat dari dosen Gajah Mada. Kalau faktor politik mungkin ya ada setor politik, ada kepentingan politik untuk bisa diberikan jabatan, untuk bisa dipilih oleh masyarakat. Sehingga dia perlu modal ya untuk publikasi, untuk promosi, untuk dan sebagainya, untuk caleg lah. Kan pasti tidak sedikit biaya yang harus disiapkan. Tetapi untuk seorang pendidik yang berlatar belakang profesor, semua sudah mengakui dia punya kompetensi. Kenapa itu bisa terjadi? Saya sampai berpikir, saya WA, saya bilang, saya sampaikan bahwa semakin tinggi pohon, semakin kuat kencang anginnya. Dan setiap yang namanya tembok itu berbisik, saya bilang begitu. Nama harum menjadi hancur, nama harum menjadi rusak seketika. Saya bilang, saya sempat ya di situ saya WA, memang saya sedikit kecewa dan saya marah. Kenapa kamu memilih seperti itu sebagai sahabat? Saya marah itu. Ya, terus dia minta maaf dan minta doanya saja, dia bilang gitu. Tapi di situ saya menjadi merenung. Ternyata fenomena kalau kita melihat bahwa korupsi, orang tidak bisa mandiri untuk mengatakan tidak korupsi itu tidak hanya kepada kaum politis saja, tapi itu sudah menjangkiti kepada seseorang yang tidak berangkat dari politis. Sehingga kalau Bapak Ibu yang satu saat berada dalam satu kepemimpinan atau mempunyai kekuasaan yang berorientasi kepada satu jabatan, sangat potensi besar sekali melakukan tindak pidana korupsi. Apakah itu dalam bentuk penyalahgunaan jabatan, apakah itu dalam bentuk gratifikasi, apakah itu dalam bentuk suap. Sangat besar potensi. Karena saya mengalami apa yang saya rasakan dengan sahabat saya ini, Prof. Edi hari itu. Saya sedih banget, benar. Saya sempat shock dan saya sampai-sampai ditelepon teman-teman semua.
tuh liatin. Ya saya sudah tahu. Tak bilang, udah tahu. Terus sudah saya WA tadi pagi. Terus jawabnya apa? Ya, dia minta maaf dan minta doanya saja. Wah, semua menyayangkan. Sehingga apa yang ada di pikiran mereka? Apakah ketika seseorang mempunyai jabatan atau kekuasaan itu menjadikan kita itu lupa yang namanya sebuah kejujuran. Kita lupa yang namanya suatu integritas. Kita lupa yang namanya bahwa kita itu menjadi bagian penting yang harus memberantas tindak pidana korupsi. Bukan menjadi bagian penting yang harus terlibat di dalam tindak pidana korupsi. Nah, ini yang harus kita pegang baik-baik ya. Kita pegang dalam satu, kita memikirkan, kita mengembangkan bahwasanya perbuatan korupsi itu sesuatu yang tidak hanya berorientasi kepada penerapan undang-undang, tetapi yang namanya perbuatan tindak pidana korupsi itu adalah implementasi dari sebuah kekuatan diri pribadi. Undang-undang itu hanya sebagai satu frame, ya, kalau saya sampaikan di kemarin, PPT kemarin. Begitu banyak undang-undang yang sudah mengawal, undang-undang yang membuat satu frame bahwa ketika kita melakukan si A, maka kita akan kena pasal si A. Kita melakukan perbuatan B, kita akan kena pasal perbuatan B. Itu hanya satu koridor. Nah, alhamdulillah nih, udah nyala nih. Itu hanya sebagai satu koridor bahwa itu bagian dari sebuah rule, sebuah aturan ya, yang membuat frame bahwa kehidupan kita diatur nih. Tetapi sejatinya kehidupan yang diatur ini tidak terlepas dari komitmen diri sendiri. Apakah kita terpaksa diatur, ataukah kita mempunyai kesadaran walaupun tanpa ada undang-undang itu, kita menjadi pribadi yang memang anti korupsi. Kalau kita merasa menjadi bagian masyarakat yang terpaksa menjalankan undang-undang itu, maka kita akan mempunyai satu pemikiran. Suatu saat kita akan mencari celah bagaimana kita bisa menerobos undang-undang itu. Kita bisa menabrak undang-undang itu dengan berbagai macam cara. Berbagai macam cara seperti ekspor, tidak mudah untuk diungkapkan. Melakukan perbuatan-perbuatan yang berusaha untuk disembunyikan. Tetapi kalau kita tidak terpaksa dengan yang namanya undang-undang itu, maka ada ataupun tidak ada, kita nggak ngaruh. Oh, ambok undang-undangnya seabrek pun, saya nggak akan ngaruh, saya nggak akan korupsi. Saya nggak mau melakukan itu. Nah, sekarang kita harus mengambil pilihan ya. Mahasiswa yang, apalagi Bapak Ibu sudah bekerja. Sudah bekerja, ada yang di PNS ya, ada yang di pegawai pemerintah, atau nanti yang satu saat akan menjadi pegawai pemerintah. Ingat itu bahwa jadilah pribadi yang tidak terpaksa. Jadilah pribadi yang mempunyai kesadaran hukum yang tinggi, sehingga kita tidak mempunyai satu pemikiran, satu keinginan bagaimana mencari celah untuk lepas dari undang-undang yang mengatur. Saya gambarkan seperti Wamenkumham. Ternyata dia melakukan satu advice hukum. Ya, dia punya law firm, saya tahu itu. Asistennya itu adalah asistennya ketika dia menjadi dosen di UGM, yaitu memang sudah menjadi asistennya dia. Kemudian ketika dia menjadi Wamenkumham, dia di bawah. Dan dia di situ membuat satu opini hukum yang masuk di dalam asistennya yang menjadi seorang lawyer, ya, itu dari cerita, dari narasi yang dibangun oleh KPK. Itulah celah bagaimana seseorang akhirnya jatuh.
Kalau kita lihat jabatan apa sebagai seorang profesor dari kaum pendidik ya, tentu itu sudah menjadi Wamenkumham, sudah luar biasa itu. Tapi itu tidak dibarengi ada satu sikap kesadaran. Tidak dibarengi. Sikap satu ketaatan kepada hukum. Tidak ada. Dilupakan. Sehingga mencari celah bagaimana saya bisa mendapatkan sesuatu, bagaimana saya bisa mendapatkan pendapatan yang lebih dengan cara-cara yang melanggar hukum, atau bagaimana cara-cara yang kamuflase terhadap hukum, sehingga apa yang saya lakukan itu tidak melanggar hukum. Sehingga kalau kita membuat satu anatomi, ya anatomi sebuah case, anatomi sebuah case harus dilihat baik dari sisi faktor internal dan faktor eksternal. Sehingga kalau kita lihat di putusan-putusan pengadilan pun pasti dikatakan ada alasan yang memberatkan. Selain fakta-fakta yang ada di persidangan, alasan yang memberatkan misalnya apa? Dia seorang pejabat. Dia mempunyai kewenangan untuk memberikan contoh, dia mempunyai kemampuan untuk melakukan atau mengendalikan diri sendiri. Dia adalah seorang panutan. Itu adalah hal-hal dari internal diri seseorang yang mestinya itu dijadikan sebagai satu harga yang tinggi untuk tidak melakukan perbuatan itu, tidak melanggar aturan. Jadi kalau dari Bu Ros kan memberikan tugas makalah ya, sudah dibuat belum? Halo? Halo? Ya, Bu. Halo? Ya, Sudah dibuat kan makalahnya kan? Sudah, Nah, Bu. kayaknya Sudah dulu Bu Arista pengen yang tugasnya Bu Ros itu jadi satu dengan Bu Arista deh. Kayaknya begitu ya. Yang mana, Bu? Salah satunya itu ya. Yang makalah itu. Kayaknya pernah ya, begitu ya. Seingat saya itu Pernah. hanya memberikan contoh korupsi di lingkungan pekerjaan, Bu. Yang dalam bentuk itu YouTube. Ya. Ya, Bu, yang Udah buat tak kasih ini, Bu. contoh. Sudah pernah buat makalah. Udah tak kasih contoh. Oh, Yang enggak, memoranda maksudnya anti tugasnya korupsi, yang Bu, dulu untuk Ibu tuh. yang untuk ini saya kasih tugas sopo. Yang mana? Cari Mana, kasus Bu? korupsi di Yang pernah untuk itu Iya, buat laporan makalah. yang memoranda, Bu. memoranda, ya itu. Memoranda. Nah, kemudian yang saya minta untuk membuat video nggak ada? Belum Ada, Bu. ditentukan kapan, Bu. Waktu itu pernah hanya disinggung sedikit Belum mengenai puas, tugas Bu, itu. ngumpulnya. Bu Umi sudah memberikan tugas untuk video belum? Belum, Ibu. Oke. Kalau belum, saya berikan tugas membuat video ya. Video. Kalau dibikin kelompok bisa nggak? Bisa, Ibu. Bisa, Bu. Nah, coba dibikin kelompok, videonya nggak usah, nggak usah, nggak usah. Durasinya yang kalau di IG itu bisa satu tayang tuh berapa? 2 menit ya? Iya, Bu. Ya kan? Ya, Nah, kurang lebih. dibuat maksimal 2 menit. Ya, dibuat maksimal paling lama 2 menit tentang pengembangan diri untuk generasi anti korupsi. Temanya itu ya. Pengembangan diri generasi anti korupsi. Temanya itu. Waktu durasi maksimal 2 menit. Kemudian kelompok minimal berapa biasanya? 5 atau 4? Ada 6, Bu, ada 7. 6 boleh, Bu. Oke. Rata-rata. 6. Ya. Saya berharap begini, di dalam video itu semua mahasiswa itu
nampak gitu. Oke, Bu. Nah, kira-kira kalau misalnya dibuat 6, memungkinkan tidak? Memungkinkan. Empat Bu kayaknya Bisa memungkinkan. memungkinkan, Bu. Bisa, Bu. Tergantung skripnya aja Bu. Ya, Ya makanya saya tanya, kalau memungkinkan ya 6, kalau nggak memungkinkan ya turun 5, kalau nggak memungkinkan ya turun 4 gitu maksudnya. 6 Bu. 6 bisa, Bu. Bisa, Bu. Bisa 5 ditambah. memungkinkan, Bu. Oke, 6 memungkinkan ya, silahkan dibuat dan itu sebelum UTS lah ya. Sebelum UAS atau pada saat UAS biasanya. Maksimal UAS lah, maksimal terakhir pada saat pelaksanaan UAS sudah terkumpul ya. Dan terkumpulnya nanti silahkan tag IG Bu Arista aja ya. Tag IG Bu Arista, nanti Bu Arista akan lihat di situ saja. Jadi nggak usah dikumpulin banyak ke Bu Arista. Bu Arista kan punya IG toh, salah satu nge-tag Bu Arista kalau mau diupload. Kalau masing-masing mau diupload di IG masing-masing boleh silakan. Hanya nanti yang nge-tag yang ketuanya aja. Nanti kalau semuanya di-tag Bu Arista kadang-kadang mau kasih komentar tuh komentarnya banyak banget gitu. Oke, Bu. Bisa, Bu, bisa. Oke ya, bisa ya. Bisa, Bu, Jadi bisa, Bu. nanti bisa jadi ketuanya yang nge-tag ke Bu Arista nanti saya lihat kalau yang lain. Jadi biar komentarnya itu nggak kebanyakan. Yang RPL dulu tuh semuanya nge-tag banyak banget dulu. Aduh, saya jawabnya ada yang saya jawab, ada yang enggak. Jadi saya jadi nggak enak nanti yang nggak saya jawab dikira saya nggak nggak perhatian gitu. Jadi Bu Arista nggak enak itu aja. Itu yang ketuanya aja yang tag Bu Arista, nanti kan Bu Arista akan melihat video itu ya. Itu bisa ya? Bisa, Bu. Oke. Nah, terus yang tugas dari Bu Ros, makalah ada yang sudah jadi belum? Belum ada, Bu, sepertinya. Coba kalau ada, saya dikirim satu deh. Yuk kita bedah yuk. Untuk exploration tematik ini. Belum ditugaskan, Bu. Duh, Ada tugas dari Bu Loh. Arista yang disuruh buat korupsi di sekitar kita itu loh, Bu. Iya Ibu, yang saya kirimkan ke email Ibu. Sudah pernah dibahas belum? Belum Ibu. Belum pernah, Bu. Coba ya, saya buka. Ya, Bu. Oke, coba yuk tak buka. Oke, sebentar. Yang kirim namanya siapa ini? Roshayani Ibu. Rahayani. Roshayani. Tanggal berapa, Bu? Coba, tanggal berapa? Lihat dulu, Bu. Ini tak. Rahayani. Kurang lebih 13 Oktober itu, Bu. 13 Oktober. Oke, coba. Iso tanggal iso kaya niku di ini terakhir itu aku ana fotone kok anu jadwal tahunan dulu ada 13 Oktober. Kok enggak ada ya? Ini 13 Oktober itu punyanya Rahayani. Di spam mungkin, Di Bu. Arista Chandra Irawati kan? Di Arista Chandra Irawati kan? Iya Ibu. Coba tak lihat di spam.
Nggak ada spam kosong. Ini 13 Oktober ini ada punyanya. Bentar. Wah, 13 September, Agustus, September. Ada ya. 13 Oktober ini ada Devita Wulandari. Ya ini. Bukan kan? Devita Wulandari, terus ini 12 Oktober tuh. Waktu itu Ibu ngasih kuliah tanggal 10 Oktober, Bu. Waktu itu Ibu. Tugasnya. 10 Oktober. Iya, terus tugasnya 10 Oktober, terus dikirim. Coba bisa dikirim lagi sekarang nggak? Coba. Dikirim lagi masih Tugas bisa, kita ada tuh kalau nggak datanya salah nggak? Ada dikirim datanya ke nggak? Google Drive deh, kayaknya, Mbak Ros. Ya, bentar saya kirimkan ke Google Drive juga, mana tahu email Kalau saya nggak Google bisa. Drive kan nggak masuk di email ya? Ya, bentar, Bu. Karena di sini nggak ada. Ya, oke, coba. Kalau Google Drive masuknya bisa sih, Google Drive bisa masuk di email sih. Dalam bentuk Google Drive. Ini masih tugas-tugas IC dari mahasiswa reguler. Saya kirim itu, Bu, ke WA Ibu langsung Google Drive-nya. Oh, WA ya? Ya. Saya buka di WA. Saya buka WA dulu. Belum masuk, Bu. Nah. Waduh. Mungkin sinyal Ibu oleh sudah terkirim dari sini. Oke, udah terkirim. Ini sinyalku hilang meneh. Bentar. Ampun mepet. Ya, ini baru masuk. Oke. Coba ya, kita buka yang punyanya Kak Ramawati. Oke, saya share screen ya. Yuk kita bedah bareng-bareng. Nah, oke ya. Punyanya Mbak Ika Rahmawati. Oke ya. Ada kan Mbak Ika? Mbak Ika hadir nggak? Halo? 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 Ya, Ibu, selamat malam. Ya, hadir. Oke, yuk.
Saya bekerja di Rumah Sakit Kabupaten Magelang. Pernah menjumpai apotek kecurangan dengan menggunakan identitas pasien untuk mengambil obat tanpa izin dan kebutuhan medis yang sesuai. Oke, faktor korupsi penyalahgunaan. Pemanfaatan identitas. Pencurian obat, pemalsuan dokumen, pemalsuan resep. Faktor yang mempengaruhi kesempatan, akses yang tidak terbatas, kebutuhan ekonomi, kurangnya pengawasan dan verifikasi, tidak adanya pelatihan anti kecurangan, tekanan kinerja solusi. Meningkatkan pengawasan yang lebih ketat terhadap staf apotek dengan menerapkan pemeriksaan rutin transaksi obat yang dapat membantu mendeteksi. Mengimplementasikan kontrol akses yang ketat. Memastikan bahwa setiap transaksi obat memerlukan verifikasi ganda misalnya oleh 2 orang petugas apotek, kemudian memberikan pendidikan, melakukan audit internal rutin, memiliki kebijakan. Oke, sekarang pertanyaannya, apotek yang di sini, ini kan, apakah ini apotek milik swasta atau milik pemerintah, kan begitu ya? Karena kalau apotek itu pure milik swasta, berarti tidak terafiliasi dengan keuangan negara. Betul ya? Karena kalau kita bicara Iya, tentang Bu. korupsi, kata kuncinya adalah keuangan negara. Atau kalau tidak, dia adalah pejabat dalam konteks penyelenggaraan negara. Nah, kalau di sini kan berarti ada satu anatomi yang masih kurang lengkap, betul ya? Ada anatomi yang masih kurang lengkap bahwa di sini apotek itu terafiliasi dengan negara apa tidak. Kemudian apotek itu ada sahamnya dari uang negara apa tidak, kan begitu ya. Kemudian apakah pegawai apotek ini pegawai PNS? Nah, misalnya begitu. Kan ada sih rumah sakit yang punya apotek kan ada. Terus kemudian ada apotek yang memang apotek itu milik swasta kan juga ada. Nah, ini harus jelas supaya kita bisa melihat bahwa ini merupakan ruang lingkup korupsi atau ini adalah ruang lingkup bukan tindak pidana korupsi. Ada tindak pidana sama-sama di situ kalau saya menangkap dari tulisan itu. Tetapi tidak menjelaskan bahwa ini adalah menjadi bagian korupsi yang menunjukkan ada peran pemerintah baik dari saham, baik dari pendanaan, baik dari pekerjanya. Ya, ini belum. Oke. Itu ya. Yuk cari lagi. Daniel Ari Kristianto. Ini kok ada 2, yang satu beda apa ora iki? Yang satu PDF, satu ini sama nggak isinya? Sama. Oh, sama. Oke. Deskripsi. Pengalaman terjadi saat wabah COVID. Saya beserta keluarga, yang satu terkena COVID. Kemudian mertua, bla 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 di tempat. Kemudian saya melapor Bapak RT dan hasil lab Bapak mertua saya yang didiagnos COVID dan setelah itu saya beserta istri mengurus satu rumah diharuskan mengisolasi diri dalam rumah selama 14 hari. Tidak diperbolehkan keluar rumah sama sekali. Berapa hari kemudian PCR kami reaktif positif COVID. Kemudian petugas puskesmas mendatangi rumah kami untuk mendata dan menanyakan hasil swab. Setelah didata seminggu kemudian petugas dari kelurahan berpakaian dinas mendatangi rumah saya, meminta tanda tangan kwitansi dan memaksa kami menandatangani kwitansi kosong dengan alasan akan mendapat bantuan dana sosial dari pemerintah sebagai bantuan selama 14 hari isolasi di rumah. Berapa minggu kemudian kami diberi uang oleh petugas kemarin ke rumah sebesar 750.000 untuk satu rumah. Analisis ya, sesuatu. Dari pengalaman pribadi ini saya mencurigai perangkat desa. Perangkat desa ya, perangkat desa berarti dia adalah orang yang mendapatkan gaji dari pemerintah begitu ya.
datang ke rumah saya memaksa mendatangi kwitansi kosong. Dampak sosial dan kemiskinan, dampak ketidakpercayaan terhadap birokrasi khususnya perangkat desa. Dampak ekonomi bagi masyarakat khususnya yang berdampak. Kemudian penyebab, tamak kuat. 2 bulan setelah saya mendapatkan bantuan dan kelurahan, saya dibingungi kelurahan untuk mengisi link evaluasi pemberian bantuan COVID. Anehnya dari kelurahan tidak mengirim link tersebut, tetapi mengharuskan saya mengisi link tersebut di kantor kelurahan. Saya marah di kelurahan dan terpaksa mengisi link dengan penilaian baik karena disuruh pihak kelurahan dari sini. Saya berharap ke depannya pengawasan lembaga internal agar lebih transparan, efektif, masyarakat, pemerintah. Oh ada toh. Lu barista kena COVID kok nggak disuruh ngisi, nggak dikasih uang ya? Saya isolasi di rumah. Ada Bu, itu Saya ada kok nggak uangnya tahu. Bu. Ya kok saya nggak dikasih. Saya buka kena COVID, isolasi di rumah. Lah, nah, saya malah nggak tahu ini. Adalah. Mungkin itu kebijakan pemerintah daerah sendiri kali, Bu. Oh iya betul ya. Nah ini sebetulnya negara itu udah baik ya, tapi masih seperti ini. Ya, ini satu pengalaman. Oke, berarti kalau kita lihat nih, kalau cerita barista kemarin, perangkat desa nih ya, perangkat desa ini dulu. Nah, perangkat desa bermain korupsi, pemenang bermain kumham ya. Yeay. Oke ya, ini berarti inilah satu kondisi. Nah ini jelas ya. Kalau kita mengatakan anatomi, bahwa di sini bisa menunjukkan memang ini adalah ruang dari korupsi karena di sini ada anggaran pemerintah ya yang diberikan kepada masyarakat yang terdampak korupsi. Oke. Thank you. Ya. Yang Mbak itu tadi nggak apa-apa sih, tapi ini makanya saya ini kita ini ya kita buat begini biar semakin paham. Yanuar, ini Yanuar Arisandi. Loh lah kok ini cah? Udah gini nih. Kok metu ini? Error kayaknya Bu. Yang lain dulu aja Bu. Yo, piye saja. Gini, piye iki? Punyamu ki. Nanti Oke, saya coba yang cek lain. ulang lagi Bu, maaf. Ya, oke. Coba Benny, tadi sudah cowok ganti. Herlina Silitongan. Enggak. Sistem bilingan alkes di rumah sakit. Di ruangan atau di bangsal sudah disediakan alkes seperti Spluit, Infus, IV Cats, dan lain-lain. Jika alkes digunakan untuk pasien misalnya TAN A, alkes akan dicaskan ke TAN A lewat sistem. Tetapi ini bisa dijadikan peluang untuk korupsi kita bila mengambil alkes untuk kepentingan pribadi, tetapi dicaskan ke pasien. Contoh perawat B dinas pagi. Memasang infus Tuan A menggunakan 1 infus cat, tapi perawat B tersebut mencas 2 cat atas nama Tuan A. Kemudian 1 B cat digunakan untuk kepentingan pribadi. Cara pandang. Nah, ini rumah sakitnya perlu diperjelas ya, apakah rumah sakit milik pemerintah atau rumah sakit milik swasta. Karena tidak semua rumah sakit, ya tadi seperti yang contoh tadi ya, apotek tadi. Kita manusia menyadari meskipun harga tidak seberapa, mengambil barang yang bukan haknya kita termasuk korupsi lah kok jadi ya, artinya begini, korupsi itu kan tidak perlu dinilai dalam bentuk wow. Hari ini kita itu misalnya ada perawat di rumah sakit milik pemerintah atau pemerintah pusat, pemerintah daerah, BUMN misalnya ya. Karena perawat itu kesempatannya baru bisa mencurangi infus. Tapi satu saat kita bisa mencurangi alat kesehatan yang nilainya lebih gede, lebih besar.
Ya, itu pasti akan dilakukan. Satu saat kita akan menjadi direktur rumah sakit misalnya. Kita punya kekuasaan yang sangat luas terhadap pengadaan, terhadap kegiatan, apapun yang berkaitan dengan penyelenggaraan rumah sakit, penyelenggaraan pasien ya. Rumah sakit itu ada apa? Kuratif, promotif, yang si Jopo itu. Itu kan luas banget itu. Nah, kalau itu semua dijadikan modus atau dijadikan satu skema untuk melakukan satu perbuatan yang merugikan negara, ya memang banyak sekali. Sehingga kalau kita mengatakan benar, tidak, meskipun harganya tidak seberapa, ya persoalannya kalau kita mau bertindak korupsi, melakukan korupsi, memang kita kesempatannya sekarang baru kecil. Kalau kita punya kesempatan besar, kita akan melakukan besar. Poinnya adalah kepada seberapa kita punya kemauan untuk melakukan tindak pidana korupsi. Masalah yang dikorupsi sedikit banyak itu urusan nomor 2. Mbak Erlina nih simpel banget ini. Oke, kita lanjut lagi. Yuk, Agus Purnomo. Sebuah desa akan ada pembangunan sebuah pabrik yang dimana pembangunan akan dilakukan beberapa tanah milik penduduk setempat. Pemilik pabrik akan membeli tanah tersebut melalui kepala desa. Kepala desa mendatangi beberapa pemilik rumah tanah mengatakan membayar 500.000 per meter. Tetapi pada saat akan pembayaran, membayarkan 200 per meter. Setelah semua uangnya membagi beberapa perangkat desa dan membeli sebuah mobil. Nah, benar, ini korupsi. Ya, karena ada kata kunci kepala desa. Kepala desa itu beda ya dengan lurah ya, kepala desa. Lurah pun sekarang juga sudah menggunakan sepanjang dia ada anggaran dari pemerintah, dapat anggaran dari pemerintah ya. Berarti kan dia masuk kepada pejabat publik itu. Oke, faktor penyebab hal ini terjadi karena kurang terbukanya antara kepala desa dan perangkat desa dengan pemilik tanah. Adanya kesepakatan peluang ya, kelemahan sistem. Upaya pencegahan harus ada bukti tertulis dan bertanda tangan materai dalam jual beli tanah. Kemudian harga awal, masyarakat harus protes dan meminta kejelasan. Biasanya sekarang masyarakat itu pintar. Ketika ada pertemuan seperti itu direkam ya, di video. Nah, sehingga kalau kemudian terjadi ada satu kenyataan yang berbeda dengan apa Waduh. Om, minta sandi, Om. Minta sandi. Lain sandi ini, sandi Wifi.